Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah atas segala kenikmatan, limpahan kasih sayang, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sampai dengan detik ini, kita masih bisa melaksanakan segala rangkaian aktivitas kita, segala kewajiban kita. Apa itu? Yaitu beribadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka berdasarkan ayat ini, seluruh yang kita lakukan, seluruh amalan-amalan yang kita laksanakan setiap harinya harus berdimensi atau bernilai ibadah. Bagaimana supaya bisa bernilai ibadah? Maka tentu harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para pengikutnya yang tetap setia dengan komitmen tauhid hingga yaumil akhir. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenal Muhammadiyah. Kali ini kita coba membahas tema tentang spirit surah Al-Ma'un, Muhammadiyah dalam bencana yang terjadi di Kota Palu, Sigi dan Donggala pada tanggal 28 September 2018. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, pada tanggal 28 September 2018 tepat pukul 18.02, Kota Palu berguncang. Tercatat di alat seismograf, Kota Palu mengalami bencana gempa dengan kekuatan atau magnitudo 7, skala Richter dengan kedalaman 10 km. Selain itu, gempa ini menyebabkan terjadinya likuifaksi, terjadinya tsunami, ribuan orang bingung hendak kemana. Palu gelap gulita, bandara lumpuh, itulah headline yang dipilih media Jawa Pos yang terbit pada tanggal 29 September 2018. Kota Palu porak-poranda, ribuan jiwa putus asa melihat kotanya remuk. Banyak korban jiwa, ribuan jiwa pula kebingungan hendak kemana. Alhamdulillah, di tengah keputusasaan tersebut, ribuan jiwa terpanggil. Dengan dorongan semangat kemanusiaan, Muhammadiyah melalui seluruh elemen-elemennya, majelis, lembaga, orto, amal usaha, semua bergerak cepat. Selang hanya beberapa jam dari peristiwa gempa itu, di tengah ketidakpastian kondisi serta terputusnya jalur komunikasi, relawan-relawan Muhammadiyah sudah bergerak dan seakan mengejar bersama putaran waktu untuk bisa masuk ke Palu, membawa bantuan dan memberikan pertolongan. Beberapa teman-teman di pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia melakukan rapat kilat, apel siaga, relawan dikumpulkan. Kemudian mereka bersepakat segera mencari akses untuk bisa masuk ke Palu. Kota Palu harus segera ditolong. Itu keputusan teman-teman relawan Muhammadiyah. Semua ini dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah, relawan-relawan Muhammadiyah, amal usaha, tidak lain adalah sebagai implementasi dari spirit surat Al-Ma'un sebagaimana yang diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk warga berserikat. Saya coba mengutip sebuah buku yang ditulis Bapak Jurus Salam dalam bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya tahun 2009. Beliau mengambil salah satu kutipan. Ketika itu Kiai Ahmad Dahlan berhadapan dengan murid-murid. Beliau memberikan penekanan kepada murid-murid. Kalian sudah hafal surat Al-Ma'un. Tetapi bukan itu yang saya maksud, kata Kiai Dahlan. Amalkan. Diamalkan artinya dipraktikkan. Itu yang saya inginkan dari kalian. Bagaimana kalian tidak hanya sekedar membaca dan memahami secara makna letter-letter dari surat Al-Ma'un, tapi lebih dari itu, Quran surat Al-Ma'un benar-benar kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diabadikan oleh Bapak Yunus Salam dalam bukunya berjudul Kiai Haji Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangan. Inilah surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Implementasi dalam bentuk kegiatan nyata Muhammadiyah dalam tafsirkan surah tersebut terbukti selama kegiatan respon bencana yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala atau yang lebih dikenal dengan singkatan Pasigala pada tanggal 28 September 2018 yang lalu. Bertonton bantuan pangan, ratusan juta bantuan yang digelontorkan, ratusan relawan Muhammadiyah dari seluruh Indonesia menyingsingkan lengan bajunya membantu ribuan pengungsi di Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Puluhan posko pelayanan dibuka, puluhan dokter dan tenaga kesehatan ikut ambil bagian memberikan pelayanan kesehatan. Intinya, semua mengambil bagian dalam tugas-tugas kemanusiaan. Inilah implementasi dan bentuk kegiatan nyata Muhammadiyah dalam menafsirkan Quran Surat Al-Ma'un dalam peristiwa gempa tanggal 28 September 2018 yang lalu. Ada beberapa fakta yang coba saya ingin kutip dalam pertemuan ini. Sepekan setelah bencana, atau hari pertama masuknya bantuan di Kota Palu, Poskor Muhammadiyah yang berada di Universitas Muhammadiyah Palu mencatat tidak kurang dari 10.000 orang datang mengambil bantuan di posko pelayanan Muhammadiyah hanya dalam satu hari. Kenapa begitu banyak orang yang datang mengambil bantuan di Muhammadiyah? Karena beredar informasi, kalau kalian ingin mendapatkan bantuan tanpa disyaratkan membawa KK dan KTP, karena kasihan banyak di antara warga Palu yang kehilangan rumah sehingga mereka tidak lagi punya waktu untuk menyelamatkan dokumen. Kalau kalian ingin tidak dipersulit dengan berbagai alur-alur birokrasi, datang ke poskonya Muhammadiyah. Tidak ada yang diminta, dicatat nama, langsung ambil bantuan apa yang kalian butuhkan dan apa yang tersedia di posko tersebut. Alhamdulillah. 10.000 orang tercatat, lebih dari 10.000 orang tercatat dalam satu hari mengambil bantuan yang ada di posko Muhammadiyah. Fakta lainnya, secara khusus pemerintah Korea Selatan meminta relawan NDMC untuk melakukan pertolongan mengevakuasi atletnya, atlet para layang dari Korea Selatan yang tewas tertimpa bangunan di tempat hotelnya dia menginap. Ini adalah kepercayaan dunia internasional kepada Muhammadiyah, melihat kiprah Muhammadiyah selama ini. Fakta lainnya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengirimkan lebih dari 3 ton beras. Ketika tiba di Palu, beras ini langsung dibagikan, tidak ada yang tersisa. Kurang dari 24 jam, seluruh bantuan beras yang berjumlah 3 ton itu habis dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Tidak melihat latar belakang apakah dia Muhammadiyah atau bukan. Tidak melihat apakah dia Islam atau bukan. Semuanya membutuhkan pertolongan atas dasar kemanusiaan. Semua diberi secara adil dan merata. Itulah faktanya. Serta masih banyak fakta-fakta yang lain tentu saja yang tidak akan cukup kalau kemudian saya ungkapkan di sini. Tetapi ini sebagai contoh saja, sebagai perbandingan buat kita sekalian, sebagai informasi kepada kita sekalian. Beginilah Muhammadiyah dalam berdiri. Mengutip tulisan Zuli Qadir dalam Muhammadiyah Studies, reorientasi gerakan dan pemikiran memasuki abad kedua yang ditulis tahun 2010, menerangkan perspektif surat Al-Ma'un yang terus-menerus diulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para muridnya adalah spirit Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang populis, kerakyatan, bukan organisasi yang borjuis atau elit. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa tidak cukup jika persoalan agama sekedar menjadi teks yang hanya menjadi teks doktrinal, memberikan doktrin, dihafalkan tanpa praktek yang nyata. Untuk mengentaskan berbagai persoalan umat, maka dibutuhkan tindakan nyata dalam menafsirkan setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sampai sekarang kita bisa melihat bagaimana kiprah lembaga, bagaimana kiprah warga Muhammadiyah. Banyak lembaga-lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang berada di bawah naungan Muhammadiyah, melayani seluruh lapisan umat
tanpa melihat latar belakang. Kita bisa lihat di beberapa daerah-daerah yang mayoritas non-muslim, ada Universitas Muhammadiyah. Mahasiswanya tidak ada pilihan, tidak ada dipilih apakah muslim atau semuanya berhak untuk mendapatkan akses pendidikan di Muhammadiyah. Itulah Muhammadiyah, akan selalu memberi untuk negeri, tidak pernah pamrih dan tidak butuh ucapan terima kasih. Tidak pernah merasa sebagai orang yang paling berjasa, sebab hanya mengharap ridha Allah semata. Inilah bukti kiprah relawan Muhammadiyah ketika bencana. Kita bisa lihat kiprah teman-teman dokter Muhammadiyah yang mendapat liputan luas dari media nasional. Mereka banyak melakukan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman yang tergabung di dalam Korps Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam tidak mau ketinggalan, memberikan apa saja yang mereka mampu, memberikan pertolongan tahun kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya, nasrum minallah wa fathun qarib. Saya menyampaikan terima kasih. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridha Allah dalam melaksanakan perjuangan di Muhammadiyah. Mari kita bermuhammadiyah. Mari kita bertahun untuk negeri. Tidak perlu kita mengungkapkan jasa-jasa yang telah kita berikan kepada orang lain. Nun wal qalami wa ma yasturun. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.